Pada tahun 1883, periode penjajahan Belanda dan letusan Gunung Krakatau adalah peristiwa penting yang sangat mempengaruhi sejarah Nusantara. Letusan gunung berapi yang terletak di Selat Sunda ini adalah salah satu bencana alam yang dahsyat, sampai-sampai menggemparkan dunia. Letusan gunung ini menimbulkan dampak yang tidak main-main, seperti gelombang tsunami besar yang menewaskan hingga ribuan orang. Efek bencana ini tidak hanya fisik, tapi juga psikologis, sebab masyarakat merasakan kekuatan alam yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Di sisi lain, Belanda yang sudah lama berkuasa di Nusantara melalui kolonisasi, sistem tanam paksa, dan eksploitasi sumber daya alam, Belanda memperkaya diri sendiri yang sampai merugikan rakyat. Letusan Krakatau dan efek-efek sosial menambah beban para rakyat yang lama tertekan oleh sistem kolonial. Namun, kesulitan ini juga memupuk semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia yang pada akhirnya memunculkan kesadaran kolektif untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Gunung Krakatau merupakan salah satu gunung berapi paling terkenal di Indonesia dan dunia. Berlokasi di Selat Sunda, antara Pulau Sumatera dan Jawa, Krakatau juga bisa dibilang kaldera vulkanik. Kaldera ini merupakan bagian dari Kepulauan Krakatau yang terdiri dari 4 pulau: Lang, Perlaten, Rakata, dan Anak Krakatau. Rakata adalah sisa utama dari pulau yang hancur akibat letusan besar pada tahun 1883. Pada tahun 1927, Anak Krakatau muncul dari kaldera tersebut dan terus menunjukkan aktivitas vulkanik, termasuk letusan besar yang memicu tsunami pada Desember 2018. Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.38 waktu setempat. Setelah sebagian besar sisi barat daya Anak Krakatau runtuh ke kalderanya, Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng utama: Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik Filipina. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan tersubduksi di bawah lempeng Eurasia dengan usia lempeng yang bervariasi. Di bawah Sumatera, lempeng ini berusia sekitar 40 juta tahun, sementara di Krakatau mencapai sekitar 80 juta tahun dan hingga 130 juta tahun di Jawa Timur. Variasi usia dan sudut subduksi ini mempengaruhi pola deformasi dan subduksi sepanjang Sumatera hingga Jawa, menghasilkan penipisan lempeng dan perubahan kegempaan, terutama di Selat Sunda. Laju konvergensi bertambah dari barat ke timur, sekitar 6,7 hingga 7 cm per tahun. Zona subduksi ini ditandai oleh busur vulkanik sepanjang 6.000 km dari Sumatera hingga Laut Maluku, serta kegempaan hingga kedalaman 600 km. Krakatau merupakan gunung berapi aktif yang terletak di persimpangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Gunung berapi ini menandai perubahan sistem subduksi dari miring di sepanjang Pulau Sumatera menjadi tegak lurus di sepanjang Pulau Jawa. Kompleks vulkanik Krakatau terletak sekitar 141 km dari Palung Jawa di barat daya gunung berapi. Sedangkan zona Benioff berada pada kedalaman sekitar 120 km di bawah gunung berapi. Kompleks gunung berapi Krakatau terdiri dari Pulau Lang, Perlaten, Rakata, dan Anak Krakatau. 3 pulau pertama merupakan sisa kaldera tua Gunung Krakatau, sedangkan Pulau Rakata adalah gunung berapi yang dulunya tumbuh bersama dengan Gunung Danan dan Parbuatan sebelum letusan besar pada tahun 1883. Mengikuti dari stand Si Geologi dan Vulkanisme Kelompok Krakatau dalam buku panduan untuk Kongres Sains Pasifik keempat, Universitas Michigan Ann Arbor, Amerika Serikat membagi stratigrafi Anak Krakatau menjadi 4 fase letusan. Pertama, Krakatau prasejarah sekitar 416 Masehi. Erupsi menghasilkan 2 aliran lava dasit
1 aliran piroklastik, dan 1 jatuhan piroklastik. Kedua, Krakatau Muda, sekitar 1200 Masehi. 3 pusat letusan, Krakata, Danan, dan Parbuatan didominasi oleh produk lava. Ketiga, tahun 1883, erupsi besar menghancurkan Krakata, Danan, dan Parbuatan, membentuk kaldera 1883 dan menyebarkan aliran piroklastik batu apung di 3 pulau. Keempat, Anak Krakatau 1927 sampai 2017. Letusan sebanyak 32 kali menghasilkan lapisan lava dan endapan piroklastik, membentuk pulau dengan tinggi sekitar 300 meter. Fase ini menunjukkan kombinasi aktivitas eksplosif dan efusif. Gunung Krakatau mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanik yang signifikan pada bulan Mei 1883. Awalnya, pada tanggal 20 Mei, letusan terjadi dengan suara ledakan terdengar hingga ke Batavia, sekarang Jakarta. Namun menariknya, suara tersebut tidak terdengar di wilayah-wilayah yang lebih dekat seperti Anjer dan Merak, yang menunjukkan bagaimana fenomena akustik letusan ini terdistribusi secara tidak merata. Aktivitas terus meningkat selama beberapa bulan, dengan letusan yang terus-menerus menghasilkan abu, batu apung, dan batuan cair yang terlempar ke udara hingga mencapai ratusan mil. Puncak letusan terjadi pada 26 dan 27 Agustus 1883. Pada hari pertama, ledakan besar terdengar sekitar pukul 1 siang dan dilanjutkan dengan letusan-letusan dahsyat sepanjang malam. Namun, pada tanggal 27 Agustus, sekitar pukul 10 pagi, terjadi letusan dahsyat yang memuncak dengan ledakan yang diyakini sebagai salah satu suara terkeras yang pernah terdengar di bumi. Dengan laporan bahwa ledakannya terdengar hingga Australia, Myanmar, dan bahkan sebagian Afrika, gelombang suara yang dihasilkan oleh letusan ini melingkari bumi sebanyak beberapa kali dan merupakan contoh luar biasa dari peristiwa geologis yang sangat besar. Letusan tersebut tidak hanya menghasilkan suara, tetapi juga memicu gelombang tsunami yang besar. Gelombang tsunami yang tercipta menyapu pesisir pantai Jawa dan Sumatera, menghancurkan ratusan desa, dan menyebabkan puluhan ribu korban jiwa. Wilayah pesisir yang padat penduduk terkena dampak besar dari gelombang air yang menghantam dengan kekuatan yang dahsyat, merusak bangunan, merobohkan pepohonan, dan mengubah bentang alam secara drastis. Selain tsunami, letusan Krakatau menghasilkan fenomena alam luar biasa lainnya. Kilatan listrik yang disebut kilat vulkanik tercatat muncul dari abu vulkanik, menciptakan pemandangan yang menakjubkan namun menakutkan. Abu vulkanik yang terlempar hingga lapisan atmosfer tinggi menyebar ke seluruh dunia, menciptakan perubahan warna langit dan menghasilkan matahari terbenam yang tampak merah terang. Fenomena yang dilaporkan di banyak belahan dunia dalam beberapa bulan berikutnya. Akibat dari letusan tersebut, Pulau Krakatau sendiri mengalami perubahan bentuk yang sangat drastis. Bagian besar pulau tersebut hancur, meninggalkan kaldera bawah laut yang dalam, dan menciptakan beberapa pulau baru dari material letusan yang terkumpul di sekitarnya. Letusan Krakatau 1883 menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam dunia vulkanologi dan memperlihatkan bagaimana kekuatan alam yang luar biasa dapat berdampak tidak hanya pada skala lokal, tetapi global. Fenomena ini menjadi bahan kajian ilmiah yang terus berkembang, dan hingga kini Krakatau menjadi objek penelitian untuk memahami dinamika letusan gunung berapi serta dampak-dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Letusan Krakatau menghasilkan dampak besar, di antaranya tsunami setinggi 40 meter yang melanda pesisir Pulau Jawa dan Sumatera.
Tsunami ini menyebabkan kerusakan parah di banyak desa pesisir dan menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Selain itu, letusan ini melepaskan sekitar 20 juta ton sulfur dioksida ke atmosfer yang menyebar ke seluruh dunia dan menghalangi sinar matahari. Akibatnya, suhu rata-rata global menurun sekitar 1,2 derajat Celcius selama beberapa tahun, yang menyebabkan perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Abu vulkanik dari letusan ini juga menciptakan fenomena langit kemerahan selama berbulan-bulan, yang tercatat di banyak wilayah termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Kerusakan yang ditimbulkan letusan Krakatau sangat luas, meliputi hancurnya pemukiman dan infrastruktur di pesisir Selat Sunda, terutama di pesisir barat Pulau Jawa dan Sumatera. Banyak pulau kecil di sekitar Krakatau yang terkena awan panas dan gelombang tsunami, bahkan beberapa di antaranya hampir musnah. Selain itu, ekosistem laut dan darat di sekitarnya mengalami kerusakan parah, menyebabkan banyak spesies hewan dan tumbuhan mati dan merusak terumbu karang di Selat Sunda. Korban jiwa akibat letusan ini diperkirakan mencapai 36.417 orang. Bagian besar berasal dari desa-desa yang terdampak langsung oleh tsunami. Selain itu, abu vulkanik yang menyebar menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan dan pencemaran air yang memperburuk kondisi masyarakat di wilayah sekitarnya. Pada tahun 1927, beberapa nelayan Jawa terkejut saat melihat kolom uap dan puing-puing mulai menyembur dari kaldera yang runtuh. Krakatau telah terbangun setelah 44 tahun tenang. Dalam beberapa minggu, tepi kerucut baru muncul di atas permukaan laut. Dalam setahun, kerucut itu tumbuh menjadi pulau kecil yang diberi nama Anak Krakatau. Anak Krakatau terus meletus secara berkala, meskipun ringan dan tidak terlalu membahayakan pulau-pulau di sekitarnya. Gunung Krakatau yang pernah mengguncang dunia dengan letusan dahsyatnya, kini berdiri dalam keheningan dan ketenangan yang mengandung misteri. Setelah lebih dari 1 abad, gunung ini masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, meski dalam skala yang lebih terkendali. Anak Krakatau yang muncul sebagai hasil dari letusan besar tersebut terus tumbuh dan berkembang, seolah menegaskan bahwa Krakatau tetap hidup dan bernafas di lautan. Di sekelilingnya, alam telah memulihkan diri dengan cara yang menakjubkan. Lautan biru yang mengelilingi pulau-pulau kecil di sekitar Krakatau dihuni oleh terumbu karang yang indah dan berbagai biota laut yang beragam. Vegetasi hijau tumbuh di lereng-lereng yang pernah hangus, seolah bumi menunjukkan kemampuannya untuk bangkit kembali dari kehancuran. Burung-burung dan hewan-hewan kecil mulai menetap di sana, menjadikan gunung ini rumah mereka. Namun, di balik kedamaian itu, para ilmuwan dan penduduk sekitar tetap waspada. Letusan pada 2018 mengingatkan dunia bahwa Krakatau masih menyimpan kekuatan yang tak terduga. Aktivitas vulkanik Anak Krakatau dipantau dengan seksama, seolah menjaga jarak hormat terhadap kekuatan alam yang agung ini. Krakatau menjadi simbol kekuatan dan kelemahan manusia. Bagaimana kita dapat mengagumi dan memanfaatkan alam, tetapi tetap harus menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan bumi. Kini, Krakatau terdiri sebagai saksi dari sejarah alam yang terus berubah. Diiringi deburan ombak dan angin yang berhembus, gunung itu seperti berbicara tanpa suara, mengingatkan kita keajaiban, kemegahan, dan bahaya dari alam yang harus kita jaga dengan penuh kehati-hatian. Gunung Krakatau tetap hidup, menjadi monumen abadi tentang bagaimana alam memiliki caranya sendiri untuk bangkit, bertahan, dan meneruskan kehidupan di bawah langit luas di ujung Selat Sunda.